Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan materi yang berjudul Manajemen Persediaan. Nama kelompok terdiri dari Annisa Anggun Febriana, Devi Sofiana Khoirin, Erina Nuralivianti, Hidayatul Amaliyah, dan Linda Wardaningrum. Untuk set pertama, kami akan membahas manajemen dan pengendalian perusahaan. 1. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Yang kedua, adapun fungsi dari manajemen persediaan. 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama yang dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap jalan. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan metode manajemen persediaan ada 5, yakni 1. Metode Economy Order Quality, biasanya disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Yang kedua, metode MRP, Material Recruitment Planning. Metode perencanaan kebutuhan material merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga, metode JIT, Just in Time, metode tempat waktu. Kemungkinan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan 0 atau mendekati 0. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Yang keempat, metode analisa ABCD. Dalam metode ini dilakukan pengelolaan persediaan di mana dasar pengelolaan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Yang kelima, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah dijadwalkan secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Jumlah pesanan ekonomis. Economic Order Quantity atau EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. A. Faktor-faktor yang mendasari adanya sistem metode jumlah pemesanan ekonomis atau
Economic Order Quantity (EOQ) adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemesanan yang bersifat tetap. 2. Jumlah tingkat permintaan atas barang sudah diketahui dan merata setiap tahun. 3. Lead time atau waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan suatu barang atau produk dari awal hingga akhir tidak mengalami fluktuasi atau peningkatan. 4. Tidak adanya pembayaran dengan menggunakan uang tunai dan tidak adanya diskon yang tersedia atau suatu barang atau produk. 5. Pengisian persediaan barang atau produk tidak mengalami keterlambatan, serta pesanan atas produk atau produk dikirimkan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. 6. Rencana optimal yang dihitung hanya untuk satu produk. Rumus formula Economic Order Quantity (EOQ) adalah sebagai berikut dengan keterangan R sama dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Biasanya jumlahnya kamu dapat lihat dari kebutuhan barang di tahun sebelumnya. S sama dengan biaya pemesanan. P sama dengan harga beli per unit. Harga yang dibutuhkan adalah harga per unit dan bukan harga total. I. Biaya penyimpanan pada setiap unit. Holding cost per unit. Untuk biaya ini bentuknya dalam persen. B. Hal penting dalam penerapan metode EOQ. 1. Biaya pemesanan yang selalu berubah-ubah. 2. Permintaan barang yang berubah-ubah. 3. Tidak diperhitungkannya faktor diskon. 4. Tidak adanya delay pada proses pengadaan barang. C. Keunggulan Economic Order Quantity. 1. Dapat meminimalisir terjadinya out of stock sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam perusahaan. 2. Dengan metode EOQ dapat mengurangi biaya penyimpanan termasuk menghemat gedung atau ruang kerja. 3. Mampu menyelesaikan masalah terkait banyaknya persediaan bahan baku yang sudah menumpuk. Misalnya perusahaan konveksi yang menyimpan bahan kainnya di gedung sehingga dapat meminimalisir resiko seperti kain perca yang sangat rentan terhadap api. 4. Analisis perhitungan EOQ ini dapat digunakan dengan mudah dan praktis untuk merencanakan berapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas berapa kali jumlah pembelian. D. Kelemahan Economic Order Quantity. Menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis sementara karena paradigma untung dan rugi masih diterapkan dalam model analisis EOQ ini, sehingga model perhitungan ini menyebabkan pergantian pemasok atau supplier. C. Waktu pemesanan. Waktu tunggu pemesanan atau lead time adalah waktu yang dibutuhkan antara waktu pemesanan dan waktu penerimaan pesanan. Pada proses pemesanan barang, dimulai dari pemesan sampai barang tersebut datang atau siap digunakan, diperlukan jangka waktu yang bisa bervariasi dari beberapa jam sampai beberapa bulan. Sedangkan menurut Zulfikarijah, lead time adalah waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi pesanan, mulai dari datangnya pesanan hingga produk yang dipesan sampai ke tangan konsumen. Waktu tunggu ditentukan oleh jarak antara perusahaan, sumber bahan, alatan transportasi yang digunakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jumlah persediaan pengaman. Safety stock atau persediaan pengaman adalah persediaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proses atau permintaan selama masa reorder point atau hari pemesanan sampai barang diterima. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah sebuah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang serta biaya terkait yang dimiliki oleh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan menggunakan cara tradisional dalam mengelola persediaan, yaitu dengan cara memiliki persediaan minimal untuk mendukung kelancaran proses produksi. Di samping itu, perusahaan juga memperhitungkan biaya persediaan yang paling ekonomis yang dikenal dengan istilah Economic Order Quantity atau EOQ.
F. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah alat bagi manajemen dalam membuat perencanaan, tindakan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan agar keuangan perusahaan dapat dikelola secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kedudukan manajemen perusahaan dalam perusahaan merupakan bagian dari fungsi keuangan perusahaan, sedangkan manajer keuangan sendiri adalah seseorang yang bertanggung jawab atas membuat strategi untuk berinvestasi dana dan mengatur berkas-berkas dari transaksi tersebut. Peran manajer keuangan sangat penting agar fungsi manajemen keuangan berjalan. Wewenang seseorang manajer keuangan secara hierarki dapat ditunjukkan oleh kedudukannya pada struktur organisasi perusahaan. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab yakni merencanakan, memperoleh, serta menggunakan dana guna memaksimalkan nilai organisasi. Adapun tugas manajer keuangan adalah 1. Perencanaan dan pemerakiraan atau forecasting. Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis yang umum untuk membuat perencanaan keuangan, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Dari hasil perencanaan ini dapat disusun perkiraan kebutuhan dana perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan harus memahami mengenai pasar keuangan untuk mencari berbagai alternatif sumber dan jenis pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Ketiga, mencari sumber-sumber dana yang memungkinkan baik kuantitas maupun kualitas dana yang diperlukan sesuai dengan perencanaan. Yang keempat, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kelima, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain perusahaan untuk melakukan pengendalian atas penggunaan dana perusahaan agar dapat beroperasi seefisien mungkin. Manajer keuangan mempunyai fungsi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya langsung meliputi 1. Treasure atau bendaharawan, yakni bertanggung jawab atas perolehan dana dan pengamanan, menjaga hubungan perusahaan komersial, dan investasi membuat laporan mengenai arus kas harian dan potensi modal kerja. Yang kedua, controller atau administrasi pembukuan atau akuntansi, yakni mempunyai fungsi untuk mencatat dan membuat laporan tentang informasi keuangan perusahaan, penyusutan laporan keuangan, urusan pengajian, pajak, dan lain-lain. Demikian hasil penjelasan dari kelompok kami mengenai manajemen persediaan. Semoga dengan video kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.